Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan tetap sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memperoleh kebaikan di hari ini, sebagaimana doa kita, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa khaira ma ba'dah. Semoga kita dijauhkan dari keburukan pada hari ini, sebagaimana doa kita, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis neraka atau neraka yang memiliki 7 pintu. Adapun salah satu pintunya yang bernama Jahannam. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka Jahannam itu? Pada pertemuan sebelumnya sampai mana Bapak Ibu? Orang yang merubah ciptaan Allah. Kemudian selanjutnya yaitu yang termasuk di antara orang yang akan memasuki neraka Jahannam yakni orang-orang yang lari dari peperangan. Di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-16, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ
wa bi'sal masir. Apa kata Allah? Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembali. Ini merupakan salah satu dosa besar yang mungkin dilakukan oleh seorang muslim ketika diperintahkan mereka untuk berperang, atau pada saat peperangan itu terjadi mereka berpaling atau lari membelakangi musuh. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, liqitalin, pada waktu perang maksudnya, kecuali illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan, dikecualikan bagi mereka yang berbelok dalam rangka untuk melaksanakan sebuah strategi dan taktik. Ini siasat di sini ya. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau bergabung diri dengan pasukan yang lain. Dalam hadis Bukhari ini termasuk 7 kelompok dosa besar yang Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga yakni al-qatlun nafs, membunuh jiwa. Yang keempat uququl walidain. Yang kelima aklur riba, makan riba. Yang keenam aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Dalam riwayat yang lain uququl walidain tidak dimasukkan, berarti yang keenam yaitu atawalla. Nah, ini masuk atawalla yaumaz zahf, lari dari peperangan. Atawalla yaumaz zahf. Baru kemudian yang ketujuh qadful mu'minatil ghafilatit, qadful mu'minatis salihatil ghafilat, atau dalam riwayat yang lain qadful muhsanatil ghafilat, menuduh wanita yang tidak sama sekali punya niatan untuk berzina tapi dituduh berzina, padahal dia ghafilat, lalai dari pemikiran seperti itu, niat saja enggak, apalagi sampai melakukannya. Nah, itu termasuk 7 perkara yang membinasakan. Baik. Kemudian kata Allah, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sesungguhnya ia kembali ke negerinya, kembali ke kaumnya, bi ghadabin minallah, dengan membawa kemurkaan dari Allah. Fa ma'wahu jahannam, dia kelak diancam dengan neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang buruk. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang termasuk di antara
yang akan memasuki pintu yang bernama Jahannam, yakni mengerahkan potensi kekayaan dan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Di surah yang sama Al-Anfal, yaitu pada ayat yang ke-36, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Saya ulang. Bentar, ada ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, ya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Ya, diberi karunia oleh Allah Jalla wa'ala nikmat kehidupan dunia dengan banyak harta, tapi dia justru kufur kepada Allah. Contoh, siapa yang dulu diberi kekayaan tapi kufur, kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya, dibenamkan ke dasar bumi, yaitu Qarun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yunfiquna amwalahum, mereka menafkahkan harta mereka itu, liyasudduna an sabilillah, dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maknanya di sini luas. Menghalangi manusia dari jalan Allah, diantaranya menghalangi manusia dari beriman kepada Allah. Mereka yang kafir mestinya mendapatkan pelajaran untuk kembali kepada perjanjiannya dengan Allah, beriman dan mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik dan kufur, tapi dihalang-halangi. Lapo kon mebu Islam iku, mebu Islam kon melarat kon. Itu contoh statement yang disampaikan oleh orang-orang kafir untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bukan hanya ucapan, tapi dia kerahkan potensi, yakni harta yang dia miliki. Bagaimana manusia itu dihalang-halangi dari jalan Allah untuk beriman, kembali kepada ketauhidan. Sehingga orang-orang yang sudah mulai goyah iman kekufurannya, imannya kepada berhala, dikasih atau diiming-iming dengan dunia. Kalau kau tidak masuk Islam, ini saya kasih mobil baru, atau saya kasih rumah. Sementara dia memiliki kecenderungan untuk mau menerima kebenaran Islam. Tapi banyak manusia di antara orang-orang kafir itu menghalangi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya mungkin dia memiliki harta untuk membangun sebuah sistem informasi, komunikasi. Dia beli stasiun televisi, stasiun radio. Dia memiliki
alat komunikasi yang bisa merubah opini publik melalui media-media elektronik. Dia kerahkan hartanya itu untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga dengan televisinya itu dia tebarkan subhat bahwa seakan-akan Islam itu agama yang tidak cinta damai, suka berperang. Yang ditampilkan ya perang-perang di Timur Tengah, pokoknya perang-perang. Kemudian dikasih narasi apa? Diberi penjelasan bahwa inilah potret agama Islam. Padahal antara Islam sebagai sistem dengan Muslim sebagai pemeluknya jauh berbeda. Perilaku seorang Muslim itu tidak bisa dijadikan tolok ukur, yakni terhadap agama Islam yang tentunya agama ini jauh dari seluruh anggapan yakni orang-orang kafir terhadap perilaku orang-orang Islam yang tampak. Kalau orang Islam misalnya kebetulan di tempat itu banyak yang dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, bukan sebagai tolok ukur bahwa itulah agama Islam. Kalau seorang Muslim kebetulan di sana tertangkap melakukan tindakan korupsi, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai penilaian bahwa Islam seperti itu. Justru agama Islam yang mulia itu tertutupi oleh perilaku umatnya, perilaku pemeluk-pemeluknya. Sampai ada istilah yakni al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab atau tertutupi oleh perilaku dan perangai para penganutnya. Nah, subhat seperti ini ditebarkan melalui berbagai macam media yang mereka miliki. Untuk apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang mau beriman tidak jadi beriman, yang kafir mau jadi Islam tidak jadi masuk Islam. Termasuk yang sudah Islam, mereka sudah menjadi seorang Muslim, dihalang-halangi untuk mempelajari agamanya. Bagaimana supaya dia tetap menjadi bodoh? Kau boleh Islam, KTP-mu Islam, namamu Islam, tapi gaya hidupmu tetap mengikuti aku, mengikuti orang-orang kafir. Nggak masalah. Ini tahap kedua. Kalau susah mengeluarkan pelakunya dari Islam untuk kufur, mengikuti berbagai macam bentuk kesyirikan, maka paling tidak bagaimana umat Islam itu dijauhkan dari agamanya, dijauhkan dari Allah dan Rasulnya, dijauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadilah yakni orang-orang Islam ini orang Islam yang mengekor perbuatan orang-orang kafir. Dan itu program mereka yang dibongkar oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, walan tardo ayat 120 ya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud wan Nasara tidak akan rela dan ridho sebelum kalian mengikuti agama mereka. Kalau seandainya tidak murtad mengikuti agama mereka, minimal mengikuti tradisi dan budaya mereka. Ini target mereka. Tahap ketiga, bisa jadi orang-orang kafir itu mendanai orang-orang munafik, sehingga mereka nanti bisa melawan saudaranya sesama muslim. Disinilah cara mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Dikasih beasiswa sekolah ke luar negeri, nanti di sana didoktrin, dicekoi dengan pemahaman liberal. Pulang sudah mulai bikin onar,
Hukum Islam yang sudah baku mulai di otak-atik. Muncullah pendapat-pendapat yang liberal. Nah, puncaknya hari ini muncullah Islam apa? Islam Nusantara. Ini buah dari pemikiran liberal. Diawali dengan bahwa agama itu sama. Ketika ini dipandang mulai tidak diterima, ditolak oleh kaum muslimin, nah mulailah kemudian diciptakan yaitu sebuah slogan Islam moderat. Ada Islam moderat. Ini bahasa yang dipilih dan ditebarkan subhat ini seakan-akan bahwa Islam di negeri kita ini berbeda dengan Islam yang ada di Arab. Kalau di Arab itu Islamnya radikal, ya kan? Radikal. Kalau di sini Indonesia Islamnya moderat. Nah itu. Jadi masih bisa ikut sana, ikut sini. Waktunya orang hari raya Natal ikut Natal, waktunya Galungan, Kuningan, apalagi Nyepi ikut merayakan, atau paling tidak diawali dengan acara doa bersama, karena kita adalah anak bangsa yang hidup di negeri yang berazaskan apa? Bineka tunggal ika. Maka diadakanlah doa bersama, kumpul jadi satu. Dimulai dari situ, sehingga akidah kaum muslimin ini digerus pelan-pelan, subhat ini ditebarkan, seakan-akan tadi itu ketika ditolak statement bahwa agama itu sama, maka diciptakan yakni sebuah acara untuk melakukan doa bersama. Sing Buddha mulai, Hindu, Kristo, Nasoro, setelah itu terakhir Islam dungo. Nah ini puncaknya nanti yakni melakukan ibadah di tempat yang berbeda. Itu targetnya. Dan itu sebetulnya sudah terjadi di zaman Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab itu menawarkan untuk bertoleransi dalam agama. Artinya bagaimana Muhammad kalau kita bekerja sama saja, atau sehari aku menyembah Robmu dan sehari kau menyembah Robku. Ditawarkan itu kepada Nabi kita Muhammad ketika itu oleh gembong-gembong Quraisy untuk menciptakan perdamaian di negeri Mekah supaya tidak terjadi keonaran. Maka sehari kaum muslimin menyembah berhala-berhala itu dan orang-orang kafir kemudian sehari kemudian menyembah yakni Allah. Maka Nabi tidak menjawab, Allah yang menjawab. Diturunkan surah Al-Kafir. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan mungkin menyembah apa yang aku sembah. Tidak mungkin. Itu hanya pura-pura supaya melemahkan hati kaum muslimin. Makanya kalau mereka datang baik kepada kita, kemudian memberi sesuatu, itu ada maunya. Ucapan-ucapan selamat mereka kepada kita, itu ada maunya, supaya kita pun demikian nanti akan mengucapkan selamat kepada mereka.
Nah, tatkala itulah kita sudah mulai tergerus akidahnya. Bagi mereka strategi seperti itu nggak masalah, karena mereka tidak memiliki sistem yang ketat dalam urusan agama, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk berdakwah. Mereka orang-orang kafir untuk menggait kita. Tapi kita ada aturan, nggak boleh sekalipun ucapan hanya sekedar mengucapkan selamat, karena itu membawa konsekuensi pembenaran atau membenarkan keyakinan. Nah itu. Maka tegas 14 abad yang lalu diturunkan itu. Ketika Nabi kita ditawari untuk berkolaborasi, untuk saling bertoleransi agama, menyembah satu dengan yang lain dalam satu waktu tertentu, tegas Allah, wala ana abidum ma abattum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kau sembah. Diulang lagi, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Dan ditutup ayat itu tegas di akhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Tegas. Maka dari itu Islam tidak bisa untuk dimix dengan keyakinan apapun. Ketika seseorang itu mencampur aduk agama Islam dengan agama dan keyakinan yang lain, maka pada saat itulah manusia sudah terdangkalkan akidahnya. Bahkan puncaknya bisa dikategorikan orang itu sudah murtad, keluar dari Islam, karena tidak mungkin antara tauhid dikumpulkan dengan syirik, nggak mungkin. Nah, orang-orang kafir itu mendanai orang-orang Islam yang kira-kira mungkin bisa menghantam saudaranya sendiri. Dia dikasih biaya, dikasih beasiswa, sekolah ke luar negeri gratis, tapi belajarnya bukan kepada seorang agamawan, seorang muslim, tapi hanya sekedar pakar Islam. Mereka adalah para orientalis, dan banyak orientalis pakar-pakar Islam tapi bukan orang Islam. Dan sempat masuk ke negeri kita kan, untuk mengacak-ngacak kaum muslimin. Ada Van der Plas, ada Snow Horgrond, di Jawa ada Van der Plas, di Aceh atau di Sumatera ada Snow Horgrond. Itu para orientalis yang mereka ahli dalam bidang Islam, bahkan belajar langsung ke Mekah, berganti nama Abdul Ghafur, pulang ngacak-ngacak kaum muslimin. Mulailah diacak-acak, ditajamkan perbedaan kaum muslimin terhadap masalah furu'iyah, sehingga dulu banyak kaum muslimin itu berpecah belah hanya karena masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang di dalam Islam. Nah, inilah cara mereka untuk menguasai dan menjajah kaum muslimin di negeri-negeri Islam. Mereka kerahkan harta dan segala kekayaannya untuk itu. Sampai hari ini rata-rata orang-orang terkaya di dunia, mereka adalah orang-orang yang memiliki misi untuk yakni memurtadkan umat Islam. Lihat saja orang-orang terkaya di dunia ini. Dan memang sebetulnya dari zaman ke zaman para penentang kebenaran itu dibangkitkan oleh Allah dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Itu dari zaman ke zaman itu. Sejak zaman dulu Nabi Nuh dan seterusnya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhir zaman. Dan Allah memberikan istidraj kepada orang-orang kafir dengan kelimpahan harta itu.
Maka jangan heran kalau mereka itu menjadi orang-orang top terkaya di dunia. Padahal seandainya kalau mereka mengenal agama yang hak, mengenal Islam dengan baik, tentu itu lebih baik bagi mereka. Harta-harta mereka nanti akan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Tapi kalau sampai mati dia tetap dalam kekufuran, justru harta-harta mereka itu akan menjadi siksa. Mereka menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka. Menyesalnya di mana menyesalnya? Halo? Bukan hanya di neraka. Sebelum dia masuk ke dalam neraka, saat dia masuk di dalam alam kubur atau barzah, dia sudah mendapatkan apa yang dia lakukan di dunia ini. Dia akan mendapatkan siksa kubur. Itu orang-orang kafir begitu. Makanya ketika mereka masuk ke dalam alam kubur, pengen kembali dia ke dunia. Apa ucapan mereka? Allah abadikan ucapan mereka, yakni di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-20, ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Jalla wa Ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku berbuat amal yang sholih terhadap yang telah aku tinggalkan. La'alli a'malu salihah fima taraktu, agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kaset. Mungkin barangkali ketika di alam kubur itu harta yang melimpah itu pengen diapakan? Pengen dinafkahkan semua di jalan Allah. Tapi nanti umpama dikembalikan ke dunia, berubah nggak orang itu? Hah? Maksudnya tetap aja dalam kekufuran ya? Tetap. Karena dia nggak tahu kalau di dunia ini ada syaitan dengan iblis sebagai pemimpinnya yang akan menggoda manusia. Walaupun mereka dihidupkan sehari, begitu hidup yang jaluk ngombe meneh direk kopi miringku ya. Pasti dia akan melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, di alam kubur dia sadar karena sudah nggak ada lagi yang menggoda. Dan saat itu ditampilkan, ditunjukkan azab di depannya. Maka dia ingat akan perjanjiannya yang dia selisih. Berarti orang itu rata-rata sadarnya di mana? Hah? Ketika di alam kubur. Ketika di dunia ini banyak orang apa? Berarti nggak sadar sebetulnya. Jadi sadarnya kalau sudah nanti di alam kubur. Tapi kalau sudah di sana sudah terlambat. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak akan pernah kembali. Kenapa? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Iya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, ini penyesalan orang-orang yang kufur terhadap Allah Jalla wa'ala
ketika saat di alam barzakh atau di alam kubur. Kemudian selanjutnya, yakni orang yang nanti diancam oleh Allah, mereka adalah orang yang tidak mau membayar zakatnya. Ini sudah ya kelihatannya ya. Pertemuan yang lalu sudah atau belum? At-Taubah ayat 35. Kok kelihatannya sudah atau di tempat lain? Hah? Oh, di tempat lain. Siapa yang akan memasuki jahanam kelak? Yaitu orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Baik, 34 dulu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sama di sini, kalau tadi disebutkan kafir secara umum, di sini disebutkan yaitu Yahud wan Nasara. Sama seperti mereka, yaitu mereka memakan harta orang dengan cara batil. Contohnya apa? Yaitu riba. Riba itu pencetusnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka memakan harta dengan cara batil, atau mereka menciptakan bentuk-bentuk akad transaksi yang fasad, yang rusak, yakni di dalamnya terdapat maisir, untung-untungan, membeli sesuatu belum waktunya. Itu termasuk akad yang diharamkan, akad yang fasad. Nggak boleh dalam Islam. Ono tanduran pelem telu ditaksir, tak tebas ya, 800.000 situk 100. Padahal dia bisa memprediksi hasilnya sekian, berlipat-lipat. Tapi kadang orang ngelepas ya, gak apa-apa, wis tukuan 300, sing penting saiki. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu dapat mendolimi saudaranya. Kedua belah pihak sangat mungkin akan terdolimi. Bisa jadi yang didolimi pemilik tanaman, rugi. Atau sebaliknya, yang terdolimi yaitu yang membeli. Kenapa? Karena yang memiliki tanaman ini tahu, meskipun buahnya kelihatan banyak, dia diem aja, nek jero akeh uler. Iya kan? Aku wingi tak delok kabeh, ono ulere kabeh. Wis dol, dan dia pinter negosiasi. Begitu diambil, yang bagus cuma sedikit, yang rugi yang beli. Jadi sistem seperti itu kemungkinan bisa salah satu di antara keduanya rugi. Dalam Islam nggak boleh karena itu. Nebas iwak nang tambak, dulu yang dilepas 1.000 atau 10.000 bibit, apa mungkin tetap 10.000? Belum tentu. Gurung sing kena banjir melayu kabeh iwake, gurung kok sing dipancingi ambek wong, durung kok sing mati dipangan predator. Contohnya apa predator? Ya dipangan iwak liya. Sing suka mangan iwak padha iwak sapa? Koto. Oh, ngerti wong tambak iki. Ya kan?
Ya, nebar nila 10.000, bisa jadi cuma 10.000, 1.000 nanti yang ada. Tapi kadang orang pinter negosiasi. Oh iki aku ingin nebar sakmene, mosok tuku sakmene, aku njaluk sakmene. Ya wis, begitu dipanen gak ono isihe. Itu contoh akad-akad fasad. Contoh seperti ini namanya apa? Akad gharar. Maka tidak boleh akad gharar. Nah, akad-akad seperti ini dulu awalnya diciptakan oleh Yahudi. Gharar, maisir, riba. Gharar itu nggak jelas seperti tadi. Maisir itu untung-untungan. Dan yang ketiga yaitu riba. Jual beli dengan sistem riba. Utang piutang dengan sistem riba. Menggadikan sesuatu dengan cara riba. Ini awalnya siapa pencetusnya? Yahudi, karena memang dia pinter membuat inovasi. Tapi keluar dari yakni petunjuk kitab mereka, Taurat, dan juga termasuk kitab Injil. Dan mereka yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi yang menghalangi manusia dari jalan Allah itu orang kafir, musyrik, Yahudi, dan Nasrani. Nanti yang terakhir surat At-Taubah, siapa juga yang menghalangi manusia dari jalan Allah? Yaitu orang Islam sendiri. Tapi yang sudah terkontaminasi keimanannya dengan kekufuran, mereka itulah yang disebut dengan munafik. Kadang podo Islami gak seneng nek ono pengajian. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Itu termasuk orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Baik, ini dulu orang-orang Yahud wan Nasara. Mereka diancam oleh Allah ketika mereka tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka apa katanya? Dan orang-orang yang menyimpan emas, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhurum. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhurum. Dzalika ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya, maka mereka yang memiliki emas dan perak, atau yang dinilai dengan emas dan perak, mungkin rupiah di negeri kita, yang nilainya sama dengan emas dan perak, wajib kalau sudah nisab, yaitu 20 dinar, harus dikeluarkan zakatnya setelah haul 1 tahun. 20 dinar, 1 dinar 4/4 gram emas murni. Kalau ikut harga antam mungkin taruh 1 juta. 4/4 gram berarti 4.250.000. Itu 1 dinar. Nisab seorang harus mengeluarkan zakat yaitu 20 dinar. Berarti berapa? 4/4 kali 20 yaitu 85 gram. Kalau 1 juta per gramnya 85 juta. Kalau sudah memiliki duit 85 juta, pada saat itu dia telah mencapai nisabnya. Nah, dia harus keluarkan setelah 85 juta itu mengendap selama 1 tahun. Tapi ketika tahun berikutnya tidak sampai 85, maka dia tidak wajib menunaikan zakat. Tapi harus diingat,
tanggal wajibnya dia membayar zakat, yaitu saat dia mencapai nisab. Itu perlu dicatat kapan harinya, sehingga setiap hari itulah adalah hari audit harta kita untuk dikeluarkan hartanya. Sehingga kalau sudah melewati setahun dan sudah mencapai nisab, harus dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak, harta itu akan menjadi barang yang akan menyiksa manusia menyiksa dirinya, yakni di hari kiamat kelak. Allah akan jadikan harta emas dan perak itu sebagai yakni alat siksa. Ada yang mengatakan sebagai alat setrika, lalu ditancapkan alat setrika itu di dahinya, di punggungnya, di junub atau di lambungnya, kemudian sampai kepada punggungnya. Wal iyadu billah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kemudian yakni termasuk di dalamnya orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala balasan dengan neraka jahanam, yaitu mereka orang yang munafik. Di dalam beberapa ayat dalam surah At-Taubah, yaitu pertama surah At-Taubah pada ayat yang ke-73, kemudian At-Taubah ayat 81, ini banyak di surah At-Taubah. Kemudian At-Taubah ayat 95, dan kemudian At-Taubah pada ayat 109. Diawali dengan surah At-Taubah, yakni pada ayat yang ke-63, 63 dulu. Surah 9 At-Taubah ayat 63. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalika hizyul azim. Apa kata Allah? Tidaklah mereka, yaitu orang-orang munafik itu, mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Ya. Di sini munafik itu muslim atau bukan, Pak? Nah, mulai masuk ke muslim. Kalau tadi musyrik, kemudian Yahudi, kemudian Nasara. Nah, di sini muslim. Tapi mereka menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Itulah definisi daripada munafik, izharul iman wa ibtanul kufri. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Nah, kekufuran mereka itu tampak di mana? Yaitu mereka yuhadidillah wa rasulah. Mereka itu adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Menentang itu maksudnya bagaimana? Yang menentang hukum-hukumnya, menentang aturan-aturan Allah dan Rasulnya, menentang Al-Quran. Menentang Rasul berarti menentang as-sunnah. Maka berhati-hati, ini maknanya luas. Menentang ini bisa dengan ucapannya, dia menentang Allah, tapi kadang tidak berucap, diam saja, tapi dia berbuat. Tapi perbuatannya itu menunjukkan bahwa dia menentang Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya neraka jahanamlah sebagai tempatnya, khalidan fiha,
mereka kekal di dalamnya. Dzalika hizyul azim, dan itulah kehinaan yang besar. Maka berhati-hati bahwa ayat ini bisa memperingatkan siapapun di antara kita agar jangan sampai kita menentang Allah ketika disampaikan aturan-aturan Allah kemudian ditentang. Wah, aku ketinggalan zaman. Wis gak zamane, iku zaman unta. Sing adil iku warisan iku dibagi rata. Itu menentang enggak? Menentang Allah dan Rasulnya. Hukum Islam sudah dianggap tidak berlaku. Itu kan zaman dulu, hukuman potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina. Kalau sekarang ini kelihatannya kok ngeri, tidak berperi kemanusiaan, kejam, sadis. Padahal cara Allah itu cara terbaik, sehingga perbuatan dosa itu bisa berkurang, bahkan berhenti sama sekali. Karena ketika melihat hukum Allah ditegakkan, ada orang mencuri, dipotong tangannya di tempat umum, orang melihat. Besok pencuri rame atau sepi? Halo? Sepi. Justru ketika hukum Islam tidak ditegakkan, orang itu kalau marah bisa liar. Pencuri yang mestinya dipotong tangan itu bisa mati dibakar. Ada nggak terjadi peristiwa seperti itu? Nyolong motor, dibakar motornya sak pencurinya. Itu berarti kelewat, berlebihan. Walaupun dengan alasan di masa. Kalau masak itu kan repot, siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya kalau hukum Islam ditegakkan jelas. Dan hukum Islam itu efektif dan efisien. Kalau bahasa Indonesianya sangkil dan mangkus. Karena efektif, efisien itu bahasa Inggris ya. Di Indonesia kan jadi apa? Sangkil. Efektif. Efisien apa? Mangkus. Antum buka kamus Indonesia ya, tapi kan aneh, kita harus bekerja secara sangkil dan mangkus. Kan jarang orang bilang begitu. Efektif artinya apa? Tepat sasaran. Artinya ketika hukum Islam ditegakkan yang tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat akan tercipta dengan baik. Coba orang melihat orang dicambuk 100 kali karena dia berzina, apalagi sampai yang sudah menikah itu dihukum rajam. Doli rame nggak kira-kira? Halo, zina sepi, wong pacaran mikir, karena ditegakkan hukum Allah. Efektif. Efisien apa? Efisien itu murah, artinya tidak banyak biaya. Hukum Islam itu tidak banyak mengeluarkan kos. Pencuri cuman 3 yang dibutuhkan: hakim, algojo, kemudian dokter. Ya, secara umum ini hakim memutuskan perkaranya dengan semua perangkatnya di situ, penuntut dan pembela. Tapi yang jelas hakim dibutuhkan di situ untuk memutuskan perkara. Setelah diputuskan perkaranya, dia harus dipotong tangan karena dia mencuri lebih dari 3 dirham. Batas minimal nisab mencuri itu 3 dirham. Kalau 1 dirham umpamanya 100.000, berarti berapa 3 dirham? 300.000. Berarti nyolong HP kudu wis dipodol nggak tangannya? Ndelok HP ini piro regoe? 2 juta. Oh, masuk apa enggak? Oh, masuk. Tak pikir second 1.000 ya kan?
Udah harus dipotong tangan. Orang mikir nanti mau nyuri, jambret, ngerampok dan sebagainya. Hakim memutuskan siapa yang melakukan eksekusi? Al-hujum, eksekutor, orang yang dipilih untuk mengeksekusi atas nama hukum. Tidak boleh orang sembarangan mengeksekusi walaupun masa alasannya. Tidak boleh main hakim sendiri, bahasa kita begitu. Harus ditetapkan hukumnya baru dia dieksekusi, dan yang mengeksekusi ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga peradilan. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan keputusannya. Mencuri, potong tangan. Begitu dipotong tangan, apa dibiarin? Putul. Enggak, dokter suruh ngerawat sampai sembuh. Kalau sekarang kan biayanya mahal, pencuri diingoni, kayak penjara minimal berapa bulan? Nyolong ayam. 3 bulan, 3 bulan mangani wong, iku biaya gede nggak? Meskipun sing dipangakno sego karak, ya sego kemerotok gitu loh ya kan? Ikannya ya apa ala kadarnya, tapi itu biaya. Kurung gaji sipire, kurung kok lampune, listrik, belum nanti apa airnya. Biaya. Coba kalau orang dipotong tangan, diputuskan perkaranya, dieksekusi, kalau sudah sembuh besok boleh pulang. Nggak banyak biayanya. Dan dia mikir mau mencuri lagi. Kenapa? Maaf, potong tangan itu ada tandanya nggak bahwa dia pernah mencuri? Membekas atau tidak? Orang lain akan tangannya putul. Sik delok, iku cacat opo? Putule iku alus opo kasar? Iya kan? Kalau dipotong dengan apa? Dengan alat pemotong itu lurus apa bengkok-bengkok? Lurus. Dan motong itu bukan di atas meja begini, bukan. Ya, kayak gini sih iso dicabut kok. Gak kena, ya kan? Gak kena. Dia itu digantung tangannya. Tangannya digantung, ditarik ke atas. Kakinya jinjit nggak? Jinjit kan? Begitu jinjit nggak bisa narik. Digantung ke atas. Del, podol. Begitu cara eksekusi. Pulang tangannya podol, arep nyolong manek mikir. Nah ini hukum Allah. Tapi banyak orang-orang Islam sendiri benci kepada hukum Allah dan mengatakan hukum Allah seperti itu kok sadis ya, kok kejam ya, kok nggak berperi kemanusiaan, karena otaknya sudah dicuci oleh apa? Pemahaman yang salah, dicekoki dengan berbagai macam subhat-subhat tentang HAM, hak asasi manusia. Ini sudah tidak berlaku, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Siapa yang menciptakan itu? Ada lembaga besarnya di dunia ini, namanya apa? United Nation, iya kan? Terus siapa United Nation itu? Siapa dewan keamanannya? Siapa anggota tetapnya? Semuanya orang kafir nggak? Kafir. Makanya hancurnya kekuasaan khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Setelah itu mereka menciptakan kerajaan baru yang bernama United Nation atas nama perkumpulan bangsa-bangsa di dunia. Tapi sebetulnya siapa yang menguasai? Nggak ada negeri Islam yang menjadi wakilnya. Siapa? Anggota Dewan Keamanan yang 5 itu. Pertama Amerika, kedua Perancis, ketiga Inggris, keempat Rusia, kelima Cino ya. Nah itu. Mana ada Islamnya? Halo? Turki masuk? Saudi masuk? Dianggap apa? Oleh karena itu kebijakan-kebijakannya bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Sehingga jangan heran kalau hari ini kaum muslimin, negeri muslimin ini diacak-acak, dan tunggulah itu sampai datangnya menjelang kiamat. Puncaknya nanti munculnya Dajjal. Nah, ini contoh. Nah, mereka dengan dana dan kekuatan yang besar membina, mendidik orang-orang Islam supaya dicuci otaknya agar mereka ini menjadi orang-orang yang akan memerangi saudara mereka sendiri. Dan itu Bapak Ibu sudah terjadi hari ini. Maka kembalilah kepada agama Allah, tetap teguh dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya pikir cukup. Silakan, mungkin ada pertanyaan singkat saja. Saya berikan 2 kesempatan orang. Silakan. Silakan, Bapak. Untuk yang dikatakan masalah waris tadi harus ikuti ajaran Islam. Misalkan anak-anaknya bersepakat lah bagi podoai gitu aja, apakah termasuk menentang hukum Allah? Iya. Menentang. Jadi kesepakatan manusia itu tidak akan bisa merubah hukum Allah. Orang melakukan praktek transaksi riba antara yang minjemi duit dengan bunga dan yang pinjam duit mau bungai, mereka sepakat nggak? Keridoan keduanya bukan berarti lantas menghalalkan riba. Saya sudah rela kok mendapatkan kelebihan, dan yang pinjam saya rela kok nganai duit, ngasih bunganya, saya ikhlas. Nah, itu ikhlas abang-abang kok. Lambi asli ini dalam hati ya gak ikhlas. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nurani. Taruhlah orang itu saking butuhnya begitu besar sehingga dia sampai nekat melakukan pinjaman dengan sistem riba, sama-sama ikhlas, walaupun ikhlasnya terpaksa, tetap hal itu tidak akan merubah hukum riba. Riba tetap riba. Sama seperti hukum waris, seluruh ahli waris sepakat, yopo nek dibagi roto ae. Kalau semuanya sepakat, berarti sepakat dalam kebatilan, sepakat menentang Allah dan Rasulnya. Mestinya harus dibagi sesuai syar'i dulu. Nanti setelah dibagi secara syariat, terserah mau dikasihkan saudaranya atau dipakai, terserah. Anak 5, sing lanang loro, sing wedok telu. Maka yang laki dapat berapa? 2 per berapa? 2 bagian kan? 2 bagian dari perempuan, 2 per 5, iya kan? Betul? Hah? Berapa? Laki-lakinya kan 2, berarti 1 per 5. Kenapa? Dibagi 7, berarti berapa? Laki-laki berapa? 2, berarti berapa? 4 tambah 1 bagian kali 3, berarti itu 7. Berarti laki-lakinya 2 per 7. Ya, masing-masing dapat 2 per 7. Kalau perempuannya berapa? Masing-masing dapat 1 per 7. Itu menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut ukuran tadi manusia bagi rata, ya dibagi rata situ-situ. 1 bagian itu bagian semua, ya sama rata. Nah, itu yang menyelisih yakni Al-Quran dan Sunnah. Mestinya dibagi dulu sesuai syariat. Kemudian kalau sudah di tangan yang kaya, sak norek adikku melarat, bagianku iki tak kekno nang adikku. Setelah dibagi secara syar'i, silakan mau diberikan kepada saudaranya atau mau dipakai atau disodakokno nang wong liya, terserah. Jadi sepakat dalam urusan yakni pembagian waris yang tidak sesuai dengan tuntunan, itu adalah kebatilan. Maka jangan lakukan seperti itu. Lakukan secara syar'i dulu. Nanti kalau sudah, terserah mau diapakan hartanya, itu sudah menjadi haknya masing-masing. Jadi itu termasuk juga menentang Allah, Pak. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini menganggap itu enteng, remeh.
Dan mestinya waris itu segera dibagi supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Segera, wis gak usah ngenteni 40 dino. 40 dino itu dino apa kok ngenteni hitungan itu. Ya, nggak masalah. Berkabung dalam Islam itu paling tidak berapa hari maksimal? 3 hari. Setelah 3 hari segera waris dibagi. Kadang-kadang wong Jawa gak enak pekewu. Kon urip delon kuburane mbokmu durung garing kon wis ribut warisan. Lu nggak masalah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Banyak keluarga itu setelah mereka menjadi tua, meninggal dunia, anak-anaknya yang ribut. Kenapa? Karena dulu warisannya nggak segera dibagi. Padahal kalau seandainya yang mati itu laki, dia memiliki istri atau ibu. Ya, kalau bapak meninggal, ibu dapat nggak? Halo, dapat. Mestinya mereka mendapatkan bagian. Lah kadang-kadang apa? Wis ojo dibagi dhisik, apa emak si urip. Justru emaknya itu dapat bagian, segerakan. Barangkali dia mau sedekah di masa tuanya, dia mungkin butuh dengan harta itu. Nah, ini banyak salah kaprah yang terjadi di masyarakat. Akhirnya apa? Tukaran nang buri. Kadang-kadang anak-anaknya yang berkelahi, sampai kadang cucunya, karena sudah dari generasi ke generasi tidak segera ditunaikan kewajibannya untuk membagi warisan secara syar'i. Ya, wallahu a'lam. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami ayat-ayatnya, sunnah-sunnah Rasulnya, dan kita dimudahkan pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.